Tadi kita sudah jelaskan sedikit bahwa selebritis atau artis pasti kehidupannya langsung atau tidak terkait dengan namanya wartawan. Kadang-kadang hubungan kita dengan wartawan atau juga mungkin kedekatan dengan para jurnalis itu akan membuat karir itu naik atau bahkan turun. Nah, ada juga ternyata wartawan yang sangat mengganggu dengan foto-fotonya yang sudah masuk belusuan ke dalam pribadinya para artis tersebut. Mungkin kita bisa kenal dengan nama paparazzi. 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 Bahkan banyak banget selebriti-selebriti yang merasa terganggu dan akhirnya bertindak kasar juga pada paparazzi. Benar sekali. Dan sebenarnya paparazzi ini jarang yang tahu itu asal nama dari mana. Dari mana? Dan kosakata Italia sendiri paparazzi itu nggak ada. Paparazzi diambil dari plesetan bahasa Italia namanya paparazzi. Paparazzi artinya nyamuk. Nyamuk. Jadi nyamuk yang wow, 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 wow. Nah, dia bilang gitu. Kemudian tahun 60 ada film namanya La Dolce Vita. Itu membuat satu karakter wartawan bernama Paparazzo. Dengan sifat seperti paparazzi. Makanya dibikinlah sampai sekarang namanya paparazzi. Paparazzi. Gitu. Papanya Ambrosi. Informasinya. Ya. Berikut kita akan berikan informasi mengenai selebriti and paparazzi. Dengan teknologi yang sangat mutakhir dari acara ini, mejanya juga ada teknologinya, keluar sendiri. Jarinya kelihatan. Yang pertama adalah yang pernah terjadi masalah dengan paparazzi, yaitu Kanye West. Kanye West yang sedang bersama dengan Nyonya Kim Kardashian terlihat memukul seorang paparazzi. Kanye West marah saat paparazzi tersebut mengajukan pertanyaan tentang mantannya Kim. Oh gitu ya. Soalnya Kim ini memang menjadi bahan informasi sangat luar biasa, gampang dijual informasi mengenai dia gitu. Berikutnya Britney Spears. Britney Spears menyerang paparazzi dengan payung karena dia takut kehujanan. Dia kesel karena terus-terusan dikejar aja dan kebetulan ada seonggok payung jadi dia menyerang paparazzi tersebut dengan payung. Oh gitu. Tahu kenapa Britney Spears bawa payung? Kenapa? Pada saat dia botak. Ini baru-barunya botak, kalau kehujanan kayaknya dingin. Makanya dia bawa payung. Dia bawa payung. Berikutnya. Iya, dia adalah Steven Guttenberg. Nah, kalau Steven Guttenberg ini adalah salah satu kontestan Dancing with the Stars. Ia mengambil paksa kamera paparazzi karena kesal dengan tindakan si paparazzi yang ngikutin dia terus meskipun sedang berolahraga. Jadi kemanapun diikuti, makanya dia kesal. Ya makanya kalau nggak mau diikutin, mendingan kalau kemana-mana jangan lupa cuci kaki, cuci tangan gitu, baca doa kalau mau tidur. Ketempelan ntar ya? Ketempelan. Diikutinnya beda ya. Berikutnya itu Raul Lemos. Kalau Raul Lemos ini sempat kesal karena istrinya Krisdayanti diganggu terus sama paparazzi. Dia pernah memukul paparazzi di Bandara Soekarno-Hatta. Raul karena kesal, sang paparazzi itu terus-menerus mengikuti KD. Oh gitu. Dan ternyata setelah diusut kekesalan tersebut adalah kenapa para paparazzi itu terus mengejar KD. Tapi dia nggak dikejar-kejar. Dia marah. Saya juga ada gede nih palanya gitu. Tapi nggak dikejar-kejar ya. Tuh sampai sama kerja itu. Kamu nakal. Kamu nakal. Ya. Ini ada beberapa tips untuk menghindari paparazzi. Tapi ini tipsnya kan yang nonton bukan hanya selebritis ya. Bahkan mahasiswa, ibu rumah tangga juga nonton. Siapa tahu ibu-ibu lagi dikejar paparazzi ya Bu ya. Atau kalau nggak paparazzi, Mama Inul ya. Oke, tips untuk menghadapi paparazzi versi Tonight Show. Tips yang pertama, menghindar. Kalau bertemu paparazzi, sebisa mungkin kamu menghindar agar wajahmu tak jadi kena jepret kamera. Tips yang kedua, hadapi. Kalau paparazzi masih ngejar, ya udah, kamu hadapi aja. Nggak mau. Tips yang ketiga, melawan. Kalau masih dikejar juga, kayaknya kamu harus melawan deh.
Oh my gosh, kamu lagi. Udah, sekarang pergi nggak? Kambing ya. Nggak bisa dibilangin ya. Pergi nggak? Hah? Tetep aja nggak mau pergi. Pergi nggak? Pergi nggak? Tips yang terakhir, panggil bantuan. Ini cara yang paling ampuh untuk ngusir paparazi. Biasanya paparazi cuma takut sama satu orang. Bener-bener kepala keras. Berapa bilang kali? Foto-foto jangan saya. Bener-bener ya. Ma Ramzi, urusin papa kamu. Pulang. Iya, Ma, ampun, Ma. Pulang. Ampun, Ma. Ampun. Panggil Mama Razi. Iya, Ma. Sore. Tips terakhir paling manjur. Apa tuh? Panggil bantuan, karena itu kan si Papa Razi. Kita Heeh. panggil istrinya Mama Razi. Ntar kalau masih kurang juga panggil anaknya Ade Razi. Oh gitu. Bicara soal anak tadi Ah, sama Ade Razi. Ade Razi. Kadang-kadang si Ade Razi ini suka nakal. Bangor ya Ade Razi. Bangor. Tapi kita harus bisa mengatasi kenakalan si Ade Razi ini. Nah, ini adalah beberapa contoh kenakalan-kenakalan remaja zaman sekarang. Maksudnya dari zaman dulu juga kayak gini penyakitnya bersama ya. Ah. Ini kenakalan yang tentunya juga klasik bisa dibilang dan sering terjadi sampai sekarang. Sampai mahasiswa nih anak Untirta juga ada yang ngerjain seperti ini nih. Yang pertama, Pasti pernah lah. cabut sekolah alias bolos. Pasti pernah. EKE Mabal. Berikutnya adalah kebut-kebutan di jalan. saya nggak pernah. Gak pernah? Saya nggak punya mobil waktu itu. Iya. Tapi kebut-kebutan jalan ada nilai positifnya juga, nilai moralnya aja. Siapa yang ketiap kebut-kebutan atau mungkin melihat adegan kebut-kebutan pasti lebih dekat dengan Tuhan. Ya kalau kebut-kebutan coba diangkut gini. Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh iya benar-benar. Para pelaku kebut-kebutan itu dekat dengan Tuhan. Kalau dekat kan tinggal dipanggil. Udah saking dekatnya ya benar. Apalagi berikutnya. kenakalannya itu tawuran antar geng sekolah. Ya, tawuran lebih baik sih kita mendingan silaturahmi aja gitu daripada salaman tawuran. gitu. Apalagi daripada tawuran mending kalau malam-malam tarawehan ya. Oke, pas puasa maksudnya. Yang berikutnya adalah rokok dan narkoba. Nah, ini pasti menjangkit banyak sekali orang ya. Saya juga pernah dulu waktu dibilangin bahwa rokok itu mengganggu kesehatan sama teman sahabat saya dinasihatin. Ari, lu sempet mau nyobain rokok katanya. Iya emang kenapa? Lu gak takut mati? Tenang aja gue bawa korek, kalau mati gue nyalain lagi. Bukan mati nyawa. Enggak, kalau rokok itu sebenarnya bikin awet muda. Ha-ha. Jadi belum tua udah mati. Oh gitu ya. Ada lagi yang terakhir, kejahatan seksual di media sosial. Wah, ini. Tapi ini harus concern banget ya, karena sekarang juga justru anak-anak remaja, khususnya anak-anak sekolah, mereka sudah sudah sangat paham banget sama media sosial kayak Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Makanya sering dipakai buat kejahatan gitu. Bicara soal kenakalan-kenakalan tersebut, kita akan berbicara dengan salah seorang selebritis yang mempunyai anak remaja yang tentunya juga dia punya peraturan-peraturan khusus bagaimana cara mendidiknya, bagaimana caranya jadi pas dikenalin sama pacarnya segala macam. Tapi setelah yang satu ini hanya di Tuna Show.